Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 26 April 2022. Kita akan mendengar pesan gembala pada sore malam hari ini. Ya, kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagai kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan tiba saatnya Engkau memberikan kami waktu yang indah untuk kami belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi alat berkat bagi banyak orang. Apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat kekal bagi setiap kami yang mendengarkan. Roh Kudus berikan kami pengertian, pemahaman yang lengkap akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang penting yang harus kita pahami, ya, yaitu bahwa perlakuan seseorang, siapapun mereka terhadap kita, itu ditentukan oleh sikap hati kita atau perlakuan kita terhadap orang itu. Ya, jadi ini seperti hukum alam. Ya. Kalau kita ingin diperlakukan lebih baik, kita juga harus memperlakukan orang lebih baik. Ya. Dan kebenaran firman Tuhan mengajarkan jauh lebih sempurna dari hal ini. Ya. Karena kalau di dalam kekristenan itu terhadap musuh-musuh kita, mereka yang membenci kita pun, kita harus mendoakan mereka dan memberkati. Tapi kalau orang-orang dunia yang mereka pahami adalah apa? Ketika kita ingin diperlakukan orang baik, kita harus memperlakukan orang itu lebih dulu dengan baik. Ya, ya ini harus kita pahami. Biar Bapak Ibu Saudara ketika hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman kerja, Bapak Ibu Saudara akan mengalami kenyamanan. Ya. Bapak Ibu Saudara tidak mengalami masalah. Ya. Ada banyak orang yang dimanapun dia berada, dia akan selalu bermasalah. Ya. Di lingkungan keluarga menimbulkan masalah, nanti di tengah-tengah tetangga juga menimbulkan masalah. Nanti di tempat dia bekerja timbul masalah juga. Di lingkungan di mana dia tinggal juga ada masalah. Nah, ada orang-orang yang seperti ini. Dan orang-orang itu tidak menyadari hal ini. Mereka tidak menyadari. Mereka lebih cenderung untuk mengoreksi, menilai kesalahan orang lain. Nah, ini yang salah. Ya, padahal kita harus lebih dulu kita mengoreksi diri kita. Kita introspeksi. Ya. Dan orang percaya mestinya harusnya lulus dalam hal ini. Ya, artinya apa? Jangan orang percaya itu ada di tengah-tengah komunitas dimanapun itu, dia merasa tidak nyaman, ya, karena banyak orang menganggap bahwa kehadirannya menimbulkan masalah. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Ya, sehingga yang sering saya katakan, ya, keberadaan kita tidak menambahin, ya, dan ketidakberadaan kita juga tidak mengurangi. Artinya apa? Kita tidak memiliki nilai sama sekali di tengah-tengah komunitas itu. Ya, ini yang tidak boleh terjadi dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Jangan sampai kita tidak bernilai di tengah-tengah komunitas, baik itu di dalam keluarga besar, dalam pelayanan, di dalam tempat kerja, dan di lingkungan di mana kita bergaul. Jangan sampai hal itu ada dalam diri kita orang percaya. Ya. Memang Bapak Ibu Saudara, memang harus kita akui, untuk seseorang menjadi bernilai, ya, untuk seseorang menjadi bernilai di tengah-tengah komunitas di mana mereka berada, itu perlu pengorbanan, ya, itu perlu kedewasaan, ya, dan yang lebih penting apa? Itu perlu pemahaman kebenaran yang lebih lengkap. Yang pernah saya katakan bahwa apa? Ya, yang pernah saya katakan bahwa kita itu harus bisa memahami, kita harus bisa memaklumi kesalahan atau kelemahan orang lain.
bukan kita mentolerir, bukan kita membiarkan, tapi kita memahami. Ada orang-orang yang memiliki kelemahan tertentu yang sampai saat ini mereka juga belum bisa berubah. Ya, saya pun juga punya kelemahan. Ya, saya juga punya kekurangan yang mestinya harus saya kikis dan tidak boleh ada dalam hidup saya. Ya. Mari kita memperkarakan hal ini. Ya, karena kalau kita gagal dalam hal ini, kita sulit membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Jangan dianggap membangun hubungan dengan Tuhan itu mudah. Ya, tidak mudah. Karena Tuhan pasti mempersoalkan. Tuhan akan memperkarakan. Ya, apa-apa yang kita perbuat, bagaimana kita meresponi kebenaran firman yang kita pahami. Ya, sejauh mana perbuatan, tindakan kita terhadap sesama kita yang itu tidak lepas dari perhatian Tuhan. Ya, bagaimana motivasi kita dalam setiap kita melakukan tindakan, itu semua tidak lepas dari pengamatan Tuhan. Jadi ini penting Bapak Ibu Saudara. Ini penting. Terlebih kita hidup di penghujung akhir zaman ini, yang Alkitab katakan, ya, manusia akhir zaman itu banyak manusia yang egois, ya, egois, mau menang sendiri, ya, mereka banyak orang-orang yang tidak tulus, kita banyak menemukan orang-orang yang duniawi, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Itulah keadaan manusia zaman akhir ini. Kita tidak bisa menghindar dan kita bersembunyi dalam satu tempat. Kita tidak mau berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Salah kita. Ya. Jangan karena dunia banyak menampilkan orang-orang seperti itu, terus kita seperti melarikan diri dari kenyataan ini. Kita bersembunyi di satu tempat yang intinya kita tidak mau berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Itu salah. Ya. Kalau semua orang percaya melarikan diri dari kondisi keadaan seperti inilah, siapa yang akan membuat mereka bertobat? Ya, siapa yang akan membuat mereka bertobat? Siapa yang akan membuat mengantar mereka untuk mengerti kebenaran dan berubah menjalani hidup yang lebih baik? Ya. Padahal sejatinya kalau kita memahami dengan benar, ya, gereja, persekutuan orang percaya itu adalah bengkel bagi orang-orang yang bermasalah. Ya, jadi gereja di mana kita ada di dalamnya, persekutuan orang-orang percaya, itu sejatinya adalah bengkel bagi orang-orang bermasalah. Ya, karena tidak semua orang yang ke gereja itu memiliki karakter yang bagus, tidak semua. Dan kita tidak bisa berharap, ya, kita tidak bisa berharap bahwa orang yang di gereja itu adalah orang-orang bagaikan, ya, orang yang hati seperti malaikat yang suci, yang bersih. Oh tidak, ya, pasti mereka adalah orang-orang yang juga banyak keterbatasan, ada kekurangan. Karena kita sendiri pun juga seperti itu. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita menempatkan diri dengan tepat, ya, supaya keberadaan kita itu memang dinantikan banyak orang. Dan keberadaan kita itu menjadi berarti bagi orang-orang tertentu. Ini penting. Ya, ini penting. Kalau kita lihat dalam pembacaan Mazmur pasal 18 ayat 21, ya, Mazmur pasal 18 ayat 21 dikatakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Coba. Ya. Jadi ini kebenaran ini mengingatkan pada kita untuk kita tidak ceroboh dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam kita mengambil keputusan. Karena semua itu, ya, semua itu akan menimbulkan respon dari Tuhan. Berdampak. Ya, berdampak. Ya, jadi maka yang beberapa kali saya katakan, ada orang-orang tertentu yang sedikit bangga kalau mengatakan, ya sudah, saya memang orangnya seperti ini. Ya, kan kita sering, ya sudah, pokoknya saya orangnya seperti ini. Ya, jadi seperti ininya itu seperti ini yang tidak bagus.
menurut kacamata kebenaran. Dan ini yang mengucapkan, ya, yang mengucapkan kadang-kadang orang percaya tanpa sadar mengucapkan hal ini salah. Ya, ini salah. Seperti ininya itu harus seperti ini yang memang menjadi orang-orang yang berkenan, menjadi orang-orang seperti yang dikehendaki Tuhan. Misalnya memang orang seperti ini, apa? Misalnya murah hatinya. Ya. Jadi ada, karena kita murah hati, mungkin sahabat kita atau teman kita kurang rela. Oh, kamu kok kan itu nyakitin kamu, itu kan pernah melukai kamu, merugikan kamu. Kok kenapa kamu bisa nolong dia dengan all out, dengan sungguh-sungguh dan rela mengorbankan sejumlah uang yang cukup besar. Nah, kita bisa ngomong, ya memang gimana ya, saya memang orangnya seperti ini. Ya, saya dituntut untuk bisa murah hati, saya dituntut untuk bisa melupakan kesalahan orang lain. Saya dituntut untuk harus mengampuni mereka dan tidak mempersoalkan kesalahan masa lalu mereka. Ya, dan ini yang bagus. Ya. Ya, ada orang-orang dekat kita yang kadang-kadang ketika kita berbuat baik seperti yang dikehendaki Tuhan, mereka tidak rela atau tidak siap. Ya, kan kita sering ketemu gitu. Kita yang disakiti, kita yang dilukai, kita sudah bisa memaafkan, kita sudah bisa melupakan, ya, kita bisa rekonsiliasi, tapi sahabat akrab kita, kamu kan pernah dilukai. Nah, kan? Bahkan mungkin bisa juga keluarga kita, pasangan hidup kita, anak kita, bisa itu memprovokasi supaya kita tidak melakukan hal itu. Ya. Tetapi kita yang mengerti kebenaran, kita, oh jangan. Ya, saya sudah bisa mengampuni, saya bisa melupakan. Ya, jadi orang-orang dekat kita diajarin, justru disinilah kita menunjukkan bahwa mereka bisa belajar dari kita. Jangan justru kita mengikuti omongan mereka. Yang dulu kita tidak dendam, jadi malah timbul dendam. Yang dulu tidak ada niat membalas sakit hati kita, ya, karena dengar mereka itu kita jadi ingin membalas sakit hati kita. Itu salah. Ya. Jadi kebenaran ini mengingatkan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bisa sembarang bertindak, ya, apalagi memperlakukan orang lain dengan sembarang, tidak bisa, karena itu semua akan menimbulkan respon dari Tuhan. Ya. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Artinya apa? Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menganggap bahwa setiap Bapak Ibu Saudara dan saya itu mengerti kebenaran. Nah, masalahnya adalah kebenaran sejauh mana yang kita pahami. Nah, kan ada orang yang memahami kebenaran ya tipis, ya, ada orang yang sangat tipis, tapi ada orang yang pemahamannya lengkap, tebal. Ya. Tapi intinya setiap kita itu memiliki kebenaran, dan itu yang akan dipakai ukuran oleh Tuhan. Ya. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengerti kebenaran yang cukup, ya, yang cukup, karena Bapak Ibu Saudara termasuk orang-orang yang setia mendengar khotbah, setia membaca firman, setia untuk duduk di kaki Tuhan sehingga diperkaya dengan berkat-berkat rohani. Nah, tindakan kita itu yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Jangan kita mengerti kebenaran segini, tapi tindakan kita seperti orang yang tidak mengerti kebenaran. Ya, ingat, jangan kita mengerti kebenaran, sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus kali mendengar firman Tuhan yang begitu kuat, tetapi tindakan kita dari setiap respon yang kita tunjukkan atas perbuatan orang lain itu tidak mencerminkan. Ya, jadi ketika orang itu memperlakukan kita seperti apa, orang itu, ya, mengatakan apa, berkata-kata apa terhadap kita yang intinya itu adalah merendahkan, melukai kita, bagaimana respon kita? Jangan kita merespon seperti orang yang tidak mengerti kebenaran. Nah, ini Tuhan yang sedih. Ya, jadi akhirnya kamu hanya mendengar, tetapi kamu tidak menyimpan di dalam hati dan tidak punya keinginan yang kuat untuk mengenakan dalam hidup kita.
Dan ini yang sering kita jumpai. Ya, dan saya tidak bosan-bosan menyampaikan hal ini. Ya, sekalipun saya sendiri juga, sekali lagi saya bukanlah orang yang sempurna, saya juga banyak kesalahan. Ya, saya juga ada pergumulan dalam diri saya yang harus bisa saya hilangkan. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Itu dibalas kesucian tanganku, artinya perbuatan tangan kita itu akan dibalas oleh Tuhan. Ya, disinilah yang Bapak Ibu Saudara saya ingatkan, jangan kita ceroboh, ya, jangan kita mudah terprovokasi, jangan kita menjadi orang-orang yang emosional. Jadi ketika orang mengatakan hal itu, wah kita langsung nyolot, ya ngegas. Kalau istilahnya orang anak muda sekarang, jadi orang-orang yang ngegas. Jadi terlalu mudah tersulut emosi kita. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dikatakan ayat 22, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku, sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Nah, ini kan pemazmur ini yang adalah Raja Daud ini mengeluarkan, dia menyatakan kebenaran ini. Ya, pemazmur ini Daud, bagaimana dia ditolong oleh Tuhan, dilepaskan dari, kalau lihat pasal 1 ayat 1, ya, Mazmur 18 ayat 1, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Jadi pernyataan, ungkapan yang keluar dari mulut orang yang mengalami pembelaan dari Allah yang Maha Besar. Ya, ini ungkapan. Ya. Bagaimana kita tahu Daud dikejar-kejar oleh Saul yang sangat mengingini kematiannya. Dan Saul mengejar itu bukan hanya seorang diri, tapi dia menggerakkan pasukannya. Ya. Dan dalam banyak kesempatan ternyata Daud ada kesempatan untuk membunuh atau menghabisi Saul, tetapi dia memilih tidak melakukannya karena dia tahu kebenaran firman Tuhan. Ya. Dia sangat memahami bahwa pembalasan ini bukan hakku. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar mengerti kebenaran firman Tuhan, belajar memahami. Kalau dikatakan ayat 22 dari Mazmur 18, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan, tetap konsisten mengikuti jalan Tuhan, dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Ya, artinya apa? Ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami pemeliharaan Tuhan, kita tidak fasik, artinya kita selalu menghormati Allah. Ya. Orang-orang yang fasik itu orang yang tidak menghormati Allah, orang yang tidak menghormati ibadah. Tapi kita orang yang tahu, kita orang yang menghormati Allah. Ya, jadi kita harus membawa diri kita menjadi orang-orang salehnya Tuhan. Ya, orang-orang saleh itu orang yang sangat menghargai ibadah, menghormati hadirat Tuhan. Itu orang-orang yang saleh. Dia orang-orang yang takut berbuat salah. Ya. Ayat 23, sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Dan hukumnya ku perhatikan, ketetapannya tidak jauh. Artinya apa? Orang ini, ya, pemazmur ini, Raja Daud ini, dia sepertinya, ya, seperti selalu menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Selalu menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya belajar bagaimana kita selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, ini terus terang tidak mudah.
Orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk menghadirkan Tuhan, dia harus, ya, yang pertama, dia harus berani mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang bernilai di hadapannya kecuali Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi bagi orang-orang seperti ini tidak ada yang lebih bernilai daripada Tuhan sendiri. Ya, bahkan mungkin pasangan hidupnya, anaknya itu dianggap tidak lebih bernilai dari Tuhan. Artinya apa? Dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, dia bisa menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini perjuangan, ya, ini yang harus bisa kita wujudkan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak mungkin akan berbuat ceroboh, ya, mudah melukai orang, ya, mudah melukai orang, ya, terus selalu memikirkan pembalasan untuk orang-orang yang pernah melukai kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ketika orang percaya bisa menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, pasti orang ini akan seperti dicengkeram dalam hidup, takut akan Tuhan. Ya, dia seperti dibelenggu dalam hidup, takut akan Tuhan. Dia bisa membayangkan bahwa terlalu banyak CCTV Tuhan yang mengawasi hidup kita. Ya, jadi ada CCTV yang dipasang Tuhan yang itu seperti mengawasi hidup kita. Jadi kita tidak mudah berbuat salah, tidak mudah melukai hati orang lain. Ya, apalagi kalau saudara termasuk orang-orang muda, ya, yang seringkali sulit mengendalikan emosi, yang masih punya temperamen tinggi, ini harus, ya, dan harus diusahakan seperti itu. Tutur katanya untuk tidak mudah ngegas, apalagi kalau itu terhadap orang tua, terhadap mertua, terhadap orang yang lebih tua, tidak boleh kita lakukan. Ya. Ayat 24, aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Jadi semua yang kita lakukan itu akan kembali lagi pada kita. Ya, semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan terhadap siapapun itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, artinya apa? Ya, artinya apa? Hukum tabur tua itu pasti dikenapi. Kalau kita memperlakukan orang lain dengan seenaknya, kita mudah melukai orang lain, jangan kaget kalau nanti kita juga diperlakukan seperti itu. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang penting yang harus kita pahami. Ayat 26, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak setia engkau berlaku terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Ya, jadi Tuhan tahu kalau kita suci, Tuhan akan berlaku memperlakukan kita lebih suci lagi. Kalau kita setia, Tuhan akan memperlakukan kita sebagai orang-orang yang pantas mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan karena kesetiaan kita. Tapi ingat, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Terhadap orang yang tidak tulus, terhadap orang yang selalu memiliki motivasi yang tidak benar dalam setiap tindakannya, Tuhan akan mempersulit jalan kita. Ingat, Tuhan akan mempersulit jalan kita. Perkara kita, urusan kita akan dipersulit. Dan terlalu banyak Tuhan menghadirkan cara untuk membuat kita tidak nyaman. Itu terlalu banyak cara. Jadi kita jangan punya, ya, jangan memiliki hati yang bengkok, hati yang tidak tulus. Jangan. Kita berurusan dengan Allah yang Maha Tinggi, yang Dia tahu segala isi hati kita. Ya, kita belajar. Mari kita belajar untuk kita memperlakukan orang-orang sekitar kita, ya, orang-orang dekat kita dengan lebih baik lagi. Bahkan mereka yang mungkin belum bersahabat dengan kita, mereka yang mungkin cenderung memusuhi kita perlakukan dia juga lebih baik. Kita doakan
kita doakan supaya mereka tahu siapa kita sebenarnya. Ya, supaya mereka tahu siapa kita sebenarnya. Ya, karena setiap kita harus bisa memperagakan hidup Kristus 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi setiap kita tuh mesti ada tugas yang tidak disadari bagi orang percaya. Ya, setiap orang percaya itu harus bisa menghadirkan kehidupan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dalam hidup kita, sehingga orang akan melihat orang ini berbeda, orang ini berbeda, orang ini orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ya, ini perlu perjuangan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Kami masih banyak kesalahan. Kami mohon ampun ya Bapa. Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.